Farmasi, dan ini sebagai tuan rumah Ibu Erni atau biasa dipanggil dengan Ibu Erni. Nah, kami dari perwakilan dan tim pengabdian dari Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA hari ini akan memberikan penyuluhan. Tapi sebenarnya kita sharing ya Bu, nggak ada yang sifatnya nanti kita lebih banyak tahu, tidak juga, nanti bisa sambil sharing. Judulnya hari ini adalah penyuluhan bahaya bahan kimia obat atau biasa disebut dengan istilah BKO dalam jamu dan pembuatan ramuan seduhan herbal di PKK RT 6 RW 5 Kelurahan Makassari. Dari tanaman, bisa dari hewan. Kan tahu diri ada jamu dari cacing itu yang buat kan masih masuk jamu. Kemudian dari mineral, misalnya pupuk, kemudian atau campuran-campuran itu semua yang secara turun-temurun sudah digunakan untuk pengobatan. Jadi modelnya cerita dari orang dulu kemudian dipakai, cerita dari orang dulu dipakai. Cara memperoleh jamu biasanya kalau nggak dibuat sendiri ya beli, tapi biasanya di home industry biasa ya. Kemudian manfaatnya macam-macam, ada yang ngilangin masuk angin, ada yang memelihara kesehatan, ada yang menambah nafsu makan, misalnya temulawak, dan lain-lain. Nah, berdasarkan klaimnya obat tradisional itu ada 3. Yang pertama tadi adalah jamu, itu jamu yang paling sederhana yang biasanya dibuat di rumah-rumah atau yang biasanya ada jamu keliling itu ya, nah itu masih masuk golongan jamu. Untuk mengantisipasi kan berarti itu obat masih ada mungkin ya, apa obat itu kita minum air hangat terus putih-putih terus itu bisa luntur apa gimana? Ada masa istilahnya masa keluarnya atau masa bersihnya dari yang penting pola hidup sehat sama banyak hijau kan? Oh iya. Segar, kemudian kita potong. Nah, memotong jahe itu ternyata ada ilmunya. Sebaiknya dipotong dengan kondisi jujur ya. Nah, kita potong, terus kemudian ketebalannya juga nggak boleh terlalu tebal, tapi nggak boleh terlalu tipis. Karena jahe itu ya kandungan kimianya macam-macam, mulai dari senyawa antioksidan seperti flavonoid, kemudian ada baunya, wanginya, itu adalah minyak atsiri. Karena kalau kita cium jahe pasti ini jahe, nggak mungkin satu kan ini kencur. Itu berarti tanaman yang mengandung minyak atsiri, gitu ya. Nah, mungkin kalau bisa diukur dengan penggaris itu bisa sampai dengan 3 mm ya, atau 0,3 cm. Jadi ya misalnya nggak pengen separuh boleh, karena nanti kan harus ada lemonnya ya. Ya kita anggap ya separuh tadi ya. Tergantung ukuran wadah sebenarnya. Ya maaf saya harusnya Ada perbandingannya itu. Maaf saya dulu pernah bikin jahe, serai sama apa namanya kunyit. Nah itu saya minum, mungkin kebanyakan kali setelah minum itu saya pusing. Nah itu gimana tuh? Apa tuh tadi enggak kan ini karena kebanyakan kali bahan-bahannya gitu, saya asal aja gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya mencampur ramuan itu sebenarnya ada triknya, ada ilmunya. Kayak misalnya jahe ini kan cenderung pedas ya, kemudian agak ada ada zat pendinginnya, jadi kayak ini ya. Terus kemudian kita kan butuh yang berasa manis misalnya. Nah, misalnya kalau saya tambahin madunya gitu ya. Kemudian harus ada rasa segar dari kayak kita kan butuh ya berbeda ya, jadi kita tambahin lemon. Nah, bagaimana kalau ternyata campurannya itu misalnya jahe kita campur temulawak misalnya, kita campur lagi sama apa tadi Bu Mila biasanya serai gitu ya.